Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Nanti begitu dicurigaan lu ngelesnya dapat mimpi. Ngelesnya dapat mimpi. Karena saya juga baru tahu ya teman-teman. Teman-teman tahu istilah ini ya, kumpul kebo ya. Kumpul kebo itu selama ini yang saya pikir kumpul kebo itu kerbau. Iya emang. Bukan. Ternyata kebo itu adalah bahasa Belanda artinya gedung. Jadi istilah kumpul kebo itu merujuk kepada orang antara pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, tapi dia satu rumah. Itulah kebo, itu bahasa Belanda. Kebo. Teman-teman baru tahu ya? Saya juga baru tahu. Jadi Aku kebo itu tahu. bukan kerbau. Aku udah tahu. Tahu baru ini maksudnya. Iya betul. Itu ya teman-temannya. Itu kebo itu bukan kerbau. Kerbau ngumpul ngapain? Cuma mandi doang kan? Tapi kan kalau ini yang satu rumah ini dia udah mandi bareng ya, terus semuanya bareng. Gitu. Bersama itu lebih indah, Prof, katanya, Prof. Berdua lebih indah daripada sendiri. Berdua lebih apa? Save water. Take a bath together. Iya. Kalau dalam hatiku bisa bergejolak ya, itulah yang ku nanti-nantikan. Itulah yang ku harap-harapkan. Ya, save water, hemat air ya Pak Prof ya. Iya betul. Iya, bersatu dengan air ya. Tapi pulangnya ke rumah masing-masing. Iya. Tapi gue curiga ini ceweknya ketambahan air nih. Air yang hina. Oke. Ini ada vessel. Silakan vessel bos. Waduh. Broken vessel. Selamat siang Kak Agatha, Kak Elo, Kak Meta. Di sini saya ingin bertanya. Saya ada yang sapa ya. Terima kasih ya. Selamat siang. Lanjut. Ya. Di sini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, satu pertanyaannya 15.000 ya Pak ya. Jadi ada 3 ya berarti. Okay. Pertanyaan yang pertama ini tadi Kak Agatha bilang siapa yang menyangkal Allah harus dibaptis lagi. Nah, saat seseorang kekurangan iman, meragukan keberadaan Allah atau menyebutkan syahadat dalam konteks tidak mengimani, bercanda dengan teman, apakah itu juga termasuk penyangkalan terhadap Allah dan harus melakukan pembaptisan ulang? Enggak lah, itu kan bercanda kau. Bilangnya bercanda kan? Oh, berarti mengucapkan syahadat itu tanpa mengimani itu tidak apa-apa ya Kak? Ucapan adalah doa. Jadi jangan mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Itu yang pertama harus kita mengerti. Jadi kalau kamu bercanda, bercandalah dengan niat yang baik. Bukan untuk sesembarangan berbicara gitu. Karena kita juga diajarkan apa? Untuk menjaga perilaku kita. Ya, kalau kamu bercanda-bercanda terus, bisa jadi itu beneran gitu. Jadi apakah bercanda itu penting? Menurut kamu dengan cara mengucapkan syahadat? Karena syahadat itu bukan candaan. Gitu. Jadi kalaupun kamu adalah orang yang berpikir, bukan artinya dalam konteks krisis iman, kamu juga bisa menempatkan dirimu itu kepada hal-hal yang berguna. Karena Tuhan Yesus juga bilang kan gini, semua hal
halal bagimu, tetapi tidak semua berguna. Apakah candaanmu itu berguna? Kalau tidak berguna, jangan diucapkan. Seperti itu, Bang. Jadi nggak perlu dibaptis, nggak perlu dibaptis itu. Tapi janganlah bercanda seperti itu. Cukup jelas Kak. Ini ada pertanyaan dari saya lagi untuk konteks agama penyesatan dalam ranah kekristenan. Ini saksi Yehova di daerah saya dalam tanda kutip itu dianggap agama penyesatan. Dalam tanda kutip ya teman-teman, jangan dibilang nanti saya penistaan atau semacam. Di daerah saya itu agama itu disebut dianggap penyesatan. Yang saya bingungkan, apa yang menyebabkan agama tersebut dianggap penyesatan? Bukankah agama Protestan dan Katolik dianggap benar karena menyembah Allah walau dengan cara yang berbeda? Terima kasih. Silakan Pak Prof. Ya, tes. Saksi Yehova itu dianggap sesat. Diakui di Indonesia, dia diakui agamanya. Dulu nggak diakui. Agama Saksi Yehova itu diakui baru di eranya Gus Dur. Sangat amat disayangkan. Nah, Saksi Yehova itu kenapa dianggap sesat oleh gereja? Karena gereja sekarang yang ada di dunia, seluruh dunia, kita punya 3 arus besar. Protestan, Katolik, dan Ortodok. 3 arus besar ini mengakui 7 konsili. 7 konsili ini dasar gereja kita. Ada pengakuan iman rasuli kan? Iya nggak? Abang dari dialeknya kayaknya orang-orang Batak. Pernah tahu konsili Nikea atau pengakuan iman rasuli? Tahu. Nah, Anda tahu nggak kenapa itu ada? Nggak pernah tahu ya? Kenapa ada pengakuan iman rasuli? Karena waktu itu gereja kita, waktu itu belum ada gereja Katolik, Ortodok, Protestan, belum ada. Gereja itu masih satu. Gereja kita itu diserang oleh pemahaman bidat yang dilahirkan oleh Arius. Arius mengatakan, Arius ini adalah seorang uskup dari salah satu gereja yang ada di timur waktu itu. Dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu makhluk. Dia tidak mengatakan Yesus itu firman Allah. Tapi hanya makhluk saja. Akhirnya gereja semesta, gereja yang satu waktu itu, menegaskan kembali ajaran Kristus dan ajaran para rasul bahwa Yesus itu betul-betul Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu tidak pernah diciptakan. Firman itu ada sejak kekal karena dia ada di dalam diri Allah, diri Sang Bapa. Nah, akhirnya untuk menegaskan ajaran itu lahirlah Credo Nikea atau pengakuan iman rasuli. Nah, ternyata yang ada di tahun 1800-an, 1890-an, lahirlah ajaran Saksi Yehova dari tubuh gereja Advent, ya, yang didirikan sama Charles T. Russell. Charles T. Russell ini mengatakan kembali apa yang dikatakan sama bidat Arius zaman itu. Jadi, apakah Saksi Yehova itu ajaran sesat? Bidat itu ajaran sesat. Karena Saksi Yehova lahir membawa pemahaman ajaran bidat yang sudah pernah dibuang di abad keempat tahun 325. Maka kita semua orang Kristen mengatakan Saksi Yehova itu adalah ajaran sesat itu berdasar karena itu sesuai dengan keputusan dari gereja semesta waktu itu yang kita sendiri sampai saat ini mengakuinya. Kita sendiri sampai saat ini juga masih menggunakan pengakuan iman rasuli. Karena kalau kita nggak pakai iman rasuli, maka kita pasti nggak tahu bahwa zaman dulu pernah ada bidat yang dibuang ke tong sampah, dan sekarang ini muncul lagi. Jadi itu adalah sampah yang ditaruh lagi di atas piring emas. Gitu. Dasarnya kenapa itu disebut bidat? Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Bila Alkitab, abang catat aja, di situ para rasul mengatakan, apabila ada orang lain yang mengajarkan, bukan seperti apa yang kami ajarkan, maka terkutuklah dia. Itu ayat 8. Dan apabila ada malaikat yang membawa, sekalipun malaikat membawa ajaran yang berbeda dengan apa yang kami ajarkan, maka terkutuklah dia. 2 kata itu, terkutuklah dia. Terkutuklah itu artinya adalah, dalam bahasa Yunaninya adalah anathema. Atau terkutuk.
gitu. Nah, semua yang dikutuk di dalam kekristenan itu adalah bidat. Salah satunya Arianisme. Nah, Arianisme lahir kembali dalam piring emas di zaman sekarang, namanya adalah saksi Yehova. Sama seperti Yesus mendirikan gereja di dalam Matius 16 ayat 18. Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Saksi Yehova tidak beribadah di atas gereja. Dia beribadah di tempat yang namanya balai kerajaan. Gitu, Bang. Ya, Prof, sangat mengerti, Prof. Gitu. Tuhan Yesus mendirikan gereja ya. Dia tidak mendirikan balai. Ya. Balai Jadi, kota, balai ini enggak. Hati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat ya. Tuh. Ada lagi, Bang? Ada lagi, Kak. Kemarin saya udah sempat naik, cuman ya silakan, satu pertanyaan lagi silakan. Satu lagi. Ini tentang keaktifan Tuhan, perbedaan keaktifan Tuhan pada zaman dulu dan sekarang. Nah, ini saya ambil yang kemarin tokohnya itu ternyata Gideon. Saya bacakan sebentar. Gideon meminta konfirmasi dari Tuhan dengan menggunakan selembar wol. Dia ingin memastikan bahwa Tuhan benar-benar memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Gideon meminta tanda. Jika pada pagi hari benang wol itu basah dengan embun tetapi tanah di sekitarnya kering, maka dia akan tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Ketika Tuhan mengabulkan permintaannya, Gideon masih merasa ragu dan meminta tanda kedua. Kali ini dia meminta agar wol itu kering sementara tanah di sekitarnya basah. Tuhan memenuhi permintaan Gideon untuk kedua kalinya, menunjukkan kesabaran dan komitmennya untuk menguatkan Gideon dalam tugasnya. Ini adalah momen penting yang menunjukkan ketidakpastian Gideon, tetapi juga keyakinan Tuhan untuk mendukung panggilannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat zaman dahulu itu Tuhan langsung memberikan pembuktian. Kalau sekarang itu kenapa tidak ada lagi ya? Kayak misal Tuhan kalau melakukan pengetesan itu pasti tidak akan seperti itu gitu. Jangan basah ini, kalau memang betul besok pagi jangan basah, nah pasti basah tetap itu. Itu gimana ya? Perbedaan macam seperti boleh itu. Baca Yohanes. Abang bisa baca. Bisa dibaca Lukas 17 ayat 20, Bang. Oh, bisa. Lukas berapa tadi? 17 ayat 20. Tuhan Yesus itu memberitakan kerajaan Allah di mana Roh Kudus itu akan dicurahkan. Ya, kita semua berharga. 17 ayat 20. Kita semua berharga karena kita semua sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, ibu kita, ayah kita, opung kita, semua udah dibaptis, dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nggak ada seperti itu kayak benang-benang tadi ya? Itu kan zaman dulu ada api bisa nyambar dari langit. Nah, sekarang yang dijelaskan sama Tuhan Yesus itu dijelaskan dalam Lukas 17 ayat 20. Tolong dibacain. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lanjut ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, jadi pada saat Roh Kudus sudah ada di kita nggak perlu lagi masalah-masalah takjub kayak gitu. Ada benang, ada api menyambar, ada apa kejadian-kejadian yang zaman dulu bisa dilihat dengan fisik. Karena kerajaan Allah ini datang tujuannya adalah untuk menguduskan kita, karena dikatakan dalam Alkitab, kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Gitu. Supaya apa kita dikatakan melihat Tuhan? Supaya kita bisa menyatu dalam hidup yang kekal. Itu yang poin yang penting. Jadi kita bukan mencari tanda-tanda seperti yang Abang maksud tadi. Kalau tujuan kita sampai sekarang pun mencari seperti itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya buat kita. Karena yang paling penting adalah keselamatan. Bukan tentang tanda-tanda yang Abang maksud tadi gitu, Bang. Siap, Prof. Dimengerti, Prof.
Terima kasih Kak Agatha, Prof. Metatron, dan Kak Elo. Ini cara turunnya bagaimana ya? Padahal kerajaan Allah itu udah dinyatakan di depan manusia, tapi mereka masih nyari tanda lagi ya Pak Prof ya. Inilah makanya Iya, kenapa betul. Tuhan Yesus bilang ini, kamu tidak menanggap dengan hati. Gitu. Jadi kita itu juga harus peka. Orang Roh Kudus itu udah berdiam di dalam diri kita melalui sakramen baptisan dan krisma. Terus kita masih nanya lagi. Ini ibarat kata kayak yang ada di Alkitab itu. Si Filipus ya Pak Prof ya. Ini sama seperti yang pertanyaan si abang tadi. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sekian lama aku berada bersama-sama kamu. Kau minta lagi tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Nah ini. Artinya kamu melihat dengan mata tapi kamu tidak menanggap. Gitu. Banyak orang yang mengira, doa-doa saya tuh nggak dijawab. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab, tetapi kamu tidak mengerti. Jadi jangan lagi dikatakan, kok Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan sudah menjawab, tetapi kamu tidak menyimaknya. Gitu. Karena orang itu jangan, jadi orang Kristen itu jangan lagi terfokus kepada tanda-tanda saja. Karena itu sudah dinyatakan. Halo Kak Minca, Islam Kristen. Ini pasti Islam dari lahir ini. Ini kayaknya bukan Kak Minca nih. Tolong open cam dulu Kak Minca. Kayaknya Open bukan cam. Kak Minca. Woi, open cam gak tuh? Aku digali. Takut digauli katanya Pak Prof. Tuh, Kak Mince kalau open cam, si Hapipi langsung keluar deh tadi. Kak Ya. Mince, apa kabar Kak Mince? Kak Mince, apakah Anda, Baik. apakah ada pertanyaan? Ada yang typing itu Riva katanya, tak? Siapa? Bukan Kak Minca. Jangan Itu. kalian memfitnah Bukan. aku ya kalau aku Rifa. Bukan. Coba kita lihat dulu Riva. Coba. Coba open boba. Woi, Salah. aduh, Kalau jadi Riva keinget lagi. Kalau Riva ada tandanya, tanda lahir Apa dia. Oh ya, Ada. tandanya 2 ya. Di kiri dan di kanan. Bang Elo langsung keinget. Aku curiga ini. Iya, soalnya pas ada yang ngirim ke saya langsung teringat itu bobanya hitam. Di mana-mana boba ya hitam lah Bang. Sempat warnanya pink kan namanya bukan boba. Oh, beda ya. Oke, silakan ya. Loh, tadi turun. Nggak bener ini. Silakan, tadi ada yang mau naik siapa tadi ya? Nggak tahu aku yang mana namanya. Nah, ini. Nih, mumpung ada narsum kita Bang Elo, silakan teman-teman ya. Sepuasnya bertanya apa saja, pasti dijawab sama Bang Elo dan Pak Prof. Ini siang hari ini topiknya adalah Islam bertanya, Bang Elo menjawab. Ah iya. Siang Kak Agatha. Selamat siang Kak. Yang penting saya nggak digeruduk ya. Kak Elo. Ya, siang. Selamat siang. Shalom. Meet lepet. Meet lepet. Kak, saya mau tanya. Saya sih nanyanya begini. Apakah ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa babi itu haram? Satu. Terus yang kedua, apakah kita sebagai orang Kristen dilarang pakai celana dengan dasar ada ayat di Alkitab? Lalu yang ketiga, apakah betul kita tidak bisa memakan makanan yang berkuku belah, jika ikan tidak bersisik, ataupun ikan yang darahnya tidak mengalir, atau hewan-hewan makanan yang kita makan tidak darahnya mengalir, Kak? Silakan Bang Elo atau Pak Prof. Bang Elo lah, kita persilakan. Iya, kalau di dalam Alkitab kan sudah dijelaskan ya bahwa pada saat itu ada sebuah perjanjian untuk siapa, ya. Di situ dikatakan bahwa dalam perjanjian lama itu untuk bangsa Israel, kalau nggak salah Prof ya. Nah, hewan-hewan yang boleh dimakan dan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, gitu loh. Nah, makanya itu di situ di dalam perjanjian lama itu dikatakan untuk
perjanjian kepada bangsa Israel. Ya. Nah, Iya, aku ngerti sih Pak. Perjanjian Soalnya Hudaibiyah. akunya pun tahu bahwa itu ada perjanjian daripada bukan sih, maksudnya segala sesuatu yang dimakan dengan menyebut nama Tuhan itu akan jadi baik gitu. Saya pun ngerti, hanya saja ini saya bukan ngomongin orang Yahudi ya, masalahnya orang Kristen juga. Terus saya nggak ngerti juga karena kesannya tuh ketika saya satu kantor kebetulan, terus setiap saya makan babi itu anak-anaknya kayaknya either ngiler atau apa, terus sih dia mengajarkan tuh kayak nggak boleh, itu haram. Jadi terkesannya tuh aku Kristen yang salah, dia Kristen yang benar. Oke. Ini menarik Nah, ya. itu Menarik. tuh itu yang aku bertanya karena jujur Pak, aku baru 10 tahun lah ikut Yesus. Jadi aku masih kayak pengen tahu jangan sampai aku yang salah gitu. Oke, kamu murtad Ataupun ya? kayak, Murtadin ya? iya, murtadin Pak. Oh, Jadi saya pengen nanya karena benar-benar aneh menurut saya. Terus saya tanya, ini kan kamu perjanjian lama ya? Saya bilang kamu nih ikutin Yahudi. Terus saya tanya balik, suamimu sunat gak? Saya balikin gitu. Terus kata dia, enggak. Lah saya bilang, kamu tahu nggak Tuhan Yesus sunat gak? Saya balikin gitu. Terus dia bilang, nggak tahu Tuhan Yesus sunat gitu. Saya bilang, cuma Temennya saya pengen kakak, tahu dari apa yang dia pegang. temennya kakak apa? Islam atau Kristen atau Advent ya? Jangan-jangan. Kristen Pak, Kristen. Oh, Dia lebih pada Advent. berislam baratnya. Oh, Enggak gini, Advent gini, juga, karena dia masih ngopi. Dia masih apa gitu, dia nggak Advent enggak, tapi gerejanya menurut saya agak aneh. Karena sampai pakai celana aja dia nggak boleh. Dengan alasan tidak boleh menyerupai laki-laki lah dan lain-lain. Iya. Pertama gini, kita mesti kasih tahu ya, sering sekali kita difitnah tentang babi-babian. Di perjanjian lama, babi itu tidak haram. Coba baca di dalam Imamat 11. Yang diharamkan itu adalah babi hutan. Ya, bahasa Ibraninya pun berbeda. Babi hutan itu adalah hahazir. Tapi kalau bahasa Ibraninya untuk babi biasa atau istilahnya babi kota itu adalah hanzir atau hinzir. Itu berbeda. Orang seringkali bilang, oh, bukannya babi hutan sama babi kota sama. Saya tanya, kudanil sama kuda sama nggak? Beda kan? Ya, beda. Burung, ya penguin sama burung biasa sama nggak? Beda. Nah, Beda. masalahnya orang sering sekali mengatakan itu babi dan kita diem-diem aja gitu. Di Israel sana babi itu juga dikonsumsi jadi makanan kaleng. Mereka juga nggak mengharamkan se-strict orang-orang Islam di sini. Tapi kalau orang Kristen makan babi itu ada dalilnya. Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Di situ dikatakan, kakak pernah baca itu? Kisah Para Rasul 10 ayat 15? Kisahnya tahu? Kak Mita. Ya. Belum, Pastor, belum. Oke, bacain, minta tolong Bang. Bentar, Prof. Entok dengan Ratu Entok sama nggak? Nggak tahu itu campongin soalnya. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Halo, jangan baca At-Tahrim. Kisah Para Rasul Jangan baca. 10. Bisa nggak baca? Bisa nggak baca Ini Alkitab? bahas Alkitab, bukan Quran. baca. Iya ya. Aduh. Alkitab. Kok mirip ya? Oh, Iya ya. Kok ada kayak gini ya? Bisa gitu. Coba saya ulang Saya lagi. mesti Apa yang klarifikasi dinyatakan sedikit tadi halal tentang- oleh Allah, tentang pertanyaan. tidak boleh engkau nyatakan haram. Oh iya, Boleh mirip. baca lagi tak? Aduh. Tolong ya, ini siapa nyontek siapa ini? Lanjut, Prof. Nggak bener. Aduh. Tanya, lanjut Bang, lanjut. Bacain Bang Oke, sampai ayat 16 berikutnya Bang. ya. Biar Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ayat yang ke-17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara Oke, itu tolong telah baca. sampai. Oke, tolong baca itu kan tadi ayat 15. Tolong baca Bang dari ayat 13 Ya. Bang. Ayat 13 ya. Ya, Oke, ayat 13-nya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Jo. Oke. Lanjut. Petrus bilang, Lalu tidak ayat, Tuhan, karena aku ayat belum pernah 14-nya, makan. tetapi Petrus menjawab, ya, tidak Tuhan, tidak.
Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram ya dan yang tidak tahir. Oke, itu makanan yang haram ya. Sementara Rasul Petrus adalah orang Yahudi. Rasul Petrus orang Yahudi, dia adalah ketua kelas dari para rasul. Dan yang dia dengar itu adalah suara gurunya atau suara Tuhannya sendiri yang memperbolehkan untuk makan makanan yang tadi dia katakan haram. Sembelilah dan makanlah. Waktu Rasul Petrus bilang, aku nggak mau makan itu, lalu kembali Tuhan berfirman, ya, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Di situ jelas kenapa orang Kristen bisa makan hewan-hewan yang dulu disebut itu tidak halal, yang seperti apa? Seperti ikan lele, belut, kepiting, terus babi. Ya, meskipun tadi di imamat bukan babi ini ya, bukan babi potong, tapi babi hutan di situ. Nah, artinya memang kita sudah diperbolehkan, Kak. Itu ayatnya. Nah, kalau ada orang yang mau membantah itu, berarti mereka sangat tidak alkitabiah. Gitu. Kenapa? Karena para rasul, selain menulis itu, kisah para rasul kan tulisan Rasul Lukas ya. Para rasul tidak pernah diceritakan dia mengharamkan makanan-makanan yang di dalam kitab imamat tadi. Nggak pernah. Bapak-bapak gereja juga nggak pernah ngomong seperti itu. Sampai pada apa? Sampai pada gereja kita juga nggak pernah. Nggak boleh nih ada babi, ada hewan-hewan ini. Justru yang mengharamkan babi dan hewan-hewan yang lainnya itu adalah gereja-gereja yang baru kebentuk mungkin abad 20, abad 21, mungkin baru-baru. Itu ayatnya tadi, Kak. Sangat jelas, ya. Dan satu tambahan buat Agatha tadi, apa perbedaan entok dengan ratu entok? Kalau entok tinggalnya di kandang, kalau ratu entok dikandangin di penjara, itu tadi. Ya, siap, Prof. Soalnya aku kan namanya baru, Prof, cuma ngerasa seperti Kristen yang terintimidasi aja sih, karena terkesannya kayak Kristen saya tuh santai, yang gimana makan babi lah, makan udang lah, sampai kita tuh kalau ngerujak kita harus mastiin tuh rujak gak boleh ada terasi gitu. Terus Coba Bang Elo kamu bisa minta tolong lagi Kolose 2 ayat 16 ya kalau nggak salah. Mikum, kikuk. Mana nih? Bang Elo kayaknya AFK ya. AFK dari dunia. Nih, gini Kak. Jadi tadi tuh pas banget itu yang dibilang Kak Prop ya. Kak Prop. Dalam Kolose juga dikatakan gini, kalau kasus kakak itu, Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kalau Isa sudah menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan, ya kenapa lagi? Maaf. Aduh, salah. Surah berapa tuh Pak Prop ya? Al-Imran 50. Iya, tuh Kak ya. Kenapa ya Pak Prop mirip-mirip ya? Ya, dasarnya tadi jelas ya Kak ya, kisah para rasul 10 ayat 15 itu Kak. Siap Pak, thank you Kak. Dan paling enggak kalau dia bawa ke perjanjian lama, Kakak tunjukin aja ayat yang mana. Karena di perjanjian lama itu babi hutan. Kalau dia ngotot itu babi kota, tunjukin bahasa aslinya. Babi sekarang udah di kota ya? Loh, zaman Musa belum ada babi kota, tak? Oh iya. Belum ada. Bukan hanya di kota aja. Sekarang itu babi dekat dengan kita. Kadang-kadang menjadi sahabat kita. Oh, ini yang tadi kata Pak Por, bajir gitu ya. Apa tadi Pak Prof bahasanya? Hajir. Nah, itu teman-teman kalau ngatain temennya ya, hajir loh gitu. Oke? Oke. Ada lagi Kak, Milephat. Mita sebetulnya itu Mit. Oke deh, Kak Agatha, thank you Prof, Kak Elo, thank you. Oke.
Tuhan berkati. Tuhan memberkati ya, thank you. Kalau Memberkati. ada yang nawarin makan babi, Kak, sikat. Kalau bisa jangan banyak-banyak lah. Ini mulai Desember udah naik harga babi. Nanti makin mahal. Bang Elo takut nggak kebagian. Kak Mince aja sekarang udah nggak makan babi loh. Soalnya dia udah pakai cadar dan pakai kerudung. Kak Mince ini teman-teman ya, dia sudah dimualafkan Rifa ya, sekitar beberapa abad yang lalu. Kak Mince, open cam dong. Open cam dong. Ada Tunjukkan pesonamu. Ada pantangan juga yang nggak boleh dimakan sama daging babi ya, teman-teman, nanti waktu Natal. Apa itu, Bang? Jangan dimakan dengan oli samping. Maksudnya apa nih Pak Prof? Oli samping, hubungannya apa? Nggak paham. Apa oli samping itu apa? Apaan sih? Yang Olinya penting motor 2 tak itu loh, Tak. ya olinya motor. Yang penting makannya babi, tapi jangan minumnya kencing onta ya. Itu nggak boleh itu nggak boleh sangat. Itu kan motornya motor bebek, Bang. Nggak ngerti aku apa oli samping, nggak paham loh seriusan. Olinya ada di samping, Tak. Olinya di samping. Ya udahlah itulah itu. Nggak ngerti aku. Memang anak-anak milenial nggak tahu oli samping, Bang Elo. Memang angkatan-angkatan era Soeharto aja yang tahu tuh oli samping. Aduh, iya lagi. Oli samping itu. Nggak ngerti aku. Udahlah. Halo Sastra. Sastra Batak. Oh, hilang dia. Tadi banyak yang mau naik, tapi gimana ini? Oke, kita naikkan dulu ya. Ini DJ ya, DJ Gaby Pesta. Halo Kak Gaby. Tanya Bang Elo. Aduh. Ya, baru mau ditanya. Ya, cewek itu cewek. Kenapa Kak Gaby kok turun, Kak? Aduh. Sayang sekali. Masih menjadi misteri ya, oli samping sampai sekarang. Astaga, masih aja dia. Apa sih? Nggak ngerti, coba. Masih aja dia, Prof. Masalah oli samping. Masa nggak tahu oli samping. Naikin dulu lah Islam. Udah lah, naikin dulu. Nanti masalah yang samping-samping nanti dikesampingkan dulu lah. Oke. Jadi oli samping itu buat motor kendaraan yang 2 tak, Pak. Yang Nanti dia tanya lagi 2 tak itu apa, Prof? di dia untuk masih 2 tak apa lagi? kok Halo, Bu Aji. Silakan Ji. Assalamualaikum. silakan Ji. Halo Bu Aji. Bu Aji. Kok Bu Aji? Oh iya. Gimana TikToknya? Loh piye toh? Bu Haji. Bu Aji kaget. Bu Haji kaget. Ini Bu Aji ku Aci. Halo Angga 5. Assalamualaikum. Mama kepencet Kak, mau. Oh, kepencet lagi. Ini ada Juma Dieko. Juma. Tapi bukan Jet ya? Bukan. Jet Juma. Silakan Juma, siang. Halo, selamat siang. Ya, siang. Ya, Anda saya Kristen mau atau non-Kristen? Ya, Kristen saya. Puji Tuhan ya. Silakan. Iya. Mau nanya sama Kak Agatha, itu tentang apa sholat 7 waktu itu saya minta dikirimi apa namanya doa-doanya itu saya minta tolong nanti saya kasih apa nomor WA saya. Ya Pak. Yang jam 3
Ya, yang jam 3 sore jam Video. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan diskuis agama ini dengan baik. Dan kalau memang ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu disembah sejak permulaan zaman? Jawabannya, iya, tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking, saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.